Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload ada video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten secara teknikal saat yang masih bergerak dalam trend dan ada rencana untuk membuyback sahamnya. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten yang cara pergerakan saat ini memang mulai terpantau melemah, tapi ternyata direkturnya masih melakukan akumulasi di harga atas. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya coba analisa hari ini adalah saham Avia. Avia bisa kita lihat satu minggu ini mulai terkoreksi, saat ini turun 2% lebih ke harga 428. Jadi penurunan membuat Avia saat ini mencoba untuk turun menembus support di MA50 150 di sekitar harga 434. Dan di bawah juga masih ada satu support 430 yang ada potensi untuk ditembus Avia. Jadi untuk Avia secara teknikal menurut saya sudah harus hati-hati. Penurunan hari Jumat kemarin memang belum mengkonfirmasi garis MA50 150 terlewati, tapi candle sangat solid. Sehingga apabila terkonfirmasi break, Avia akan mulai downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Avia, bisa kita lihat di sini asing masih terus keluar. Penurunan pada perdagangan terakhir ini asing kalau dengan jumlah sangat besar, di broker summary pun terpantau ini ada distribusi. Sehingga untuk Avia apabila saat ini teman-teman masih hold, memang masih bisa hold karena belum terkonfirmasi break. Tapi jika terpantau hari Senin nanti Avia gagal naik kembali minimal di atas 430, cara pergerakan Avia akan mulai downtrend. Dengan target penurunan terdekat di 420 dan target lebih jauhnya di harga 400. Jadi saat ini Avia sebaiknya hindarin apabila Avia gagal naik kembali di atas 430 minggu ini. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya di harga 400, saat ini masih hold, bisa pertimbangkan untuk keluar apabila Avia gagal bertahan di 430. Jadi apabila teman-teman mau coba entry, wait and see apabila minggu depan Avia masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau di sekitar garis MA50 150 dengan candle hijau lumayan solid, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing dan target jangka pendek di 440 sampai 450. Karena memang kalau pemberitaan dengan judul Bos Avia borong saham saat harga naik. Jadi salah satu direksinya yaitu direkturnya bisa kita lihat masih menambah porsi kepemilikan saham. Jadi Angelica mengatakan bahwa dia membeli saham Avia pada tanggal 16 Juni dengan harga di 450. Jadi tujuan transaksi untuk investasi dengan kepemilikan saham langsung. Langkah ini menjadi sinyal kuat kepercayaan manajemen terhadap prospek jangka panjang perusahaan. Jadi untuk Avia, akumulasi direkturnya itu sekitar 450. Tapi saat ini memang melemah. Jadi apabila teman-teman mau coba pantau di entry, bisa coba entry apabila memang masih bisa bertahan di garis MA50 150. Tapi tetap bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Sehingga teman-teman harus jadikan resisten terdekat di 440 sama resisten di 450 untuk target swing. Apabila secara bersih rebound, ternyata Avia gagal melewati resisten ini dan kembali membentuk low. Selanjutnya kita lihat Clio. Bisa kita lihat di sini untuk Clio, bisa kita perhatikan hari Jumat juga masih turun hampir 3% ke 650. Secara teknikal memang Clio juga hampir sama dengan Avia, saat ini sudah mulai tanda-tanda untuk bergerak downtrend. Sebelumnya mencoba untuk bertahan di garis MA 150, Clio bisa bertahan dari rebound, mencoba naik mengetes 700, gagal break dan kembali melemah. Karena memang Clio awal minggu ini masih watchlist kami untuk kami pantau dan entry di sekitar garis MA 150 dan target swing jangka pendek di 700. Tapi beberapa kali mencoba break ternyata gagal. Clio saat ini ada potensi untuk break garis MA 150 dan mulai bergerak downtrend. Dan jika kita lihat 650 sebenarnya saat ini masih berupa support untuk Clio, walaupun di atasnya garis MA 150 di 665. Dan jika kita perhatikan untuk Clio, pada penurunan ini asing memang terpantau keluar, tapi distribusi asing tidak sebesar Avia. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan ini juga sebenarnya tidak ada distribusi besar. Jadi untuk Clio apabila saat ini teman-teman masih hold, masih bisa di hold apabila Clio tidak turun di bawah 650. Tapi jika turun di bawah 650, harus hati-hati, cara pergerakan akan mulai bergerak downtrend, akan mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Target penurunan terdekat memang di 630, karena sebelumnya ini beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham Clio. Tapi hati-hati, cara pergerakan saya lihat ada potensi untuk menuju 600 dan 580 apabila terkonfirmasi 650 ini terlewati. Oke, selanjutnya saya coba analisa saham Tekim. Tekim bisa kita lihat secara teknikal hari Jumat berhasil bertahan naik 2% lebih ke 5.725.
Jadi saat ini Tekim mencoba untuk bertahan di garis EMA 50 di harga 5.700. Jadi sebelumnya mencoba turun bawah garis EMA 50 masih bisa bertahan, tapi bisa kita perhatikan di sini ada ex-date dividen tanggal 25 Juni. Jadi harus hati-hati, takutnya mencoba untuk bangkit melewati garis EMA 150 ternyata gagal dan malah terkena dividen trap pada saat ex-date. Karena jika kita perhatikan di broker summary untuk Tekim, bisa kita lihat asing juga sama masih terus keluar. Di broker summary kenaikan 2% lebih ini bukannya ada akumulasi, malah terpantau ini ada distribusi. Sehingga harus hati-hati, saat ini memang mencoba untuk bertahan di garis EMA 50, tapi kenaikan candle hijau ini ternyata tidak ada akumulasi. Jadi apabila hari Senin depan mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 dan 6000 ternyata gagal dan mulai terbentuk candle merah, mesti harus hati-hati. Pertimbangkan untuk take profit, kan cara pergerakan ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Kalian bisa kita lihat, sebelumnya juga sempat ada beberapa kali candle hijau, tapi setelah itu masih melanjutkan penurunan atau melanjutkan pembentukan low-low. Dengan target penurunan terdekat di 5.500, dan apabila terkonfirmasi break garis EMA 50 150, saya lihat masih ada potensi menuju 5.200 sampai support psikologisnya di 5.000. Dan secara teknikal, Tekim akan kurang oke apabila terkonfirmasi break garis EMA 50 ini. Selanjutnya kita akan lihat INKP. INKP juga cara pergerakan hampir mirip dengan Tekim. Bisa kita lihat, saat ini juga mencoba untuk bertahan di garis EMA 50. Kenaikan hari Jumat ke 5.800 ini masih menyentuh garis EMA 50. Sehingga cara candle ini masih belum terkonfirmasi break di garis EMA 50 di 5.900. Tapi sama saja cara teknikal besar sudah harus hati-hati. Apalagi sama ini ada exit dividend juga tanggal 25 Juni. Dan jika kita perhatikan di broker summary juga untuk INKP, bisa kita lihat asing masuk akumulasi telah sebelumnya terus keluar. Di broker summary ini juga terpantau ada distribusi. Jadi untuk INKP sama dengan Tekim, kenaikan ini ternyata ada distribusi. Jadi untuk INKP juga sama, usah pertimbangkan untuk keluar apabila INKP minggu depan gagal naik kembali di atas garis EMA 50 sampai 6000. Dan jika terpantau mencoba naik di atas garis EMA 50 dan 6000 ternyata gagal, tertahan, terbentuk candle merah, mesti harus hati-hati. Karena potensi untuk lanjut turun ke 5.500 juga lumayan besar, dan secara teknikal INKP akan mulai downtrend apabila memang terkonfirmasi tembus garis EMA 50 minggu depan. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.